Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elvita Nur Aziza dari Ekonomi Syariah AF semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 40 Di sini saya akan menjelaskan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Dalam studi pendahuluan dan kajian pustaka terdapat tiga konsep yang berkait. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang dimaksud pendahuluan adalah bab pertama dari karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Bagian ini memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Oleh karena itu, pada bab pendahuluan memulai latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Konsep yang berkaitan kedua adalah kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertai tesis, skripsi, laboratorium manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penelitian proposal. Yang ketiga adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual dalam penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Selanjutnya adalah komponen studi pendahuluan. Selanjutnya adalah komponen studi pendahuluan. Yang pertama, penjelasan mengenai alur pikir, pemilihan topik, dan area riset yang di dalamnya terdiri latar belakang, ruang lingkup, dan batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset. Yang kedua adalah elaborasi tentang tinjauan terhadap kepustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset terdahulu. Maksudnya di sini penggarapan dengan cermat dan tekun dalam melakukan penelitian dalam tinjauan perpustakaan yang sedang dikaji oleh peneliti. Yang ketiga adalah gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Maksudnya di sini pada studi pendahuluan, hasil penelitian diambil dari hasil perpustakaan yang dikaji, dari hasil teori, di mana teori tersebut diambil dari kerangka konseptual yang sedang dikembangkan secara bersamaan. Selanjutnya adalah komponen kerangka konseptual. Di sini terdapat tiga komponen kerangka konseptual. Yang pertama adalah mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Maksudnya di sini kerangka teoritis adalah salah satu jenis kerangka yang di dalamnya menjelaskan dan menegaskan teori yang dijadikan landasan yang digunakan teori apa yang dipakai oleh peneliti. Yang kedua adalah mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Maksudnya bukan membahas komponen-komponen masalah secara berdiri sendiri terpisah dari tema pokok penelitian. Maksudnya di sini kerangka konseptual memberikan petunjuk peneliti dan merumuskan masalah penelitian. Yang ketiga adalah menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Maksudnya di sini karena kerangka teoritis itu didapat dari banyak pendapat yang telah diuji dahulu dengan kebenarannya sehingga berlaku untuk umum, makanya sebelum melakukan kerangka konseptual menghubungkan antara kerangka teoritis terlebih dahulu dan penelitian terdahulu. Yang selanjutnya adalah komponen kajian pustaka. Yang pertama ada komponen melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu atas tema yang sedang diteliti dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara berdiri sendiri. Konsep yang kedua adalah menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi peneliti. Adapun yang terakhir adalah contoh kerangka konseptual. Di sini saya mengambil judul agama dan ekonomi. Terdapat dua variabel, yaitu judulnya Makna Agama bagi Pedagang Arab di Makam Sunan Ampel Surabaya. Di sini terdapat dua variabel, yaitu agama dan perilaku ekonomi. Maka diperlukan kerangka teori yang merumuskan tentang kaitan antara agama dan perilaku ekonomi.
maka diperlukan kerangka teori yang merumuskan tentang peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Untuk dapat memperoleh penelitian yang sesuai dengan kerangka konseptual, maka diperlukan pemahaman teoritis tentang agama dan mengarahkan perilaku seseorang dalam berbisnis. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.